Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam satu jaringan Zoom meeting pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Abdul Qadir Muslim selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan hari ini akan menyampaikan satu materi yang terkait komunikasi dalam supervisi pendidikan. Boleh di next? Nah, anggota dari kelompok 2 itu sendiri terdiri dari saya sendiri, Intan Nurfadila Putri, dan rekan saya Novia Rimadani, Muhammad Digan Ristanto, Sofia Fuad Madani, dan Titin. Boleh next? Adapun poin-poin pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu pertama ada urgensi dan pengertian komunikasi, lalu ada bentuk-bentuk komunikasi supervisi, model-model komunikasi supervisi, komunikasi yang efektif, dan ada yang terakhir rintangan-rintangan komunikasi supervisi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama terkait urgensi dan pengertian komunikasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Titin. Kepada Titin dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang urgensi dan pengertian komunikasi. Bagi next. Urgensi dari komunikasi. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dan membutuhkan bantuan orang lain. Karena manusia perlu berinteraksi dengan yang lain, maka manusia memerlukan adanya komunikasi untuk dapat melakukan aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Selain itu, komunikasi juga menjadi penentu sebuah hubungan. Hilangnya komunikasi berarti menghilangkan juga eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam supervisi, komunikasi diperlukan untuk menjalin hubungan atau interaksi yang baik antara supervisor dengan yang disupervisi. Hal tersebut bertujuan agar pesan yang disampaikan oleh supervisor dapat diterima dan dipahami dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Boleh di next. Selanjutnya ada pengertian komunikasi. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication, dari bahasa Latin communicatus, yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses menyampaikan pesan, baik verbal maupun non-verbal, yang mengandung makna atau arti tertentu, atau menyampaikan pesan, informasi, maupun gagasan dari seseorang kepada orang lain, berupa pikiran atau perasaan melalui sarana dan saluran tertentu. Di dalam komunikasi itu ada 3 unsur. Yang pertama itu ada sumber. Sumber adalah pihak yang mempunyai kebutuhan untuk melakukan komunikasi, baik sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam supervisi pendidikan, sumber komunikasi adalah supervisor yang bertugas mengirimkan informasi. Kemudian ada pesan. Pesan adalah hal atau sesuatu yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Seorang supervisor dapat menyampaikan pesan kepada orang yang disupervisinya melalui tatap muka maupun melalui media. Yang terakhir itu ada penerima atau audiens. Audiens adalah pendengar, penafsir, atau orang yang menerima pesan dari sumber komunikasi. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Titin atas pemaparannya. Boleh di next? Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh di next? Baik, bentuk-bentuk komunikasi itu yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung.
Demikian menurut Effendi tentang pengertian komunikasi intrapersonal atau komunikasi antar pribadi. Merupakan komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang, orang itu berperan baik sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Yang kedua ada komunikasi antrapersonal. Komunikasi antrapersonal adalah proses pengiriman atau penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau dilakukan sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Boleh next? Yang ketiga ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini ada dua. Yang pertama, komunikasi dalam kelompok besar. Komunikasi dalam kelompok besar atau biasa juga disebut large group atau massa makro group tidaklah selalu sama dengan komunikasi dalam kelompok kecil, meskipun setiap kelompok besar pasti terdiri dari atas beberapa kelompok kecil. Hal ini antara lain karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena komunikasi dalam kelompok besar jumlahnya ya besar, bisa ratusan, bahkan ribuan orang, di mana dalam suatu situasi, komunikasi yang memberikan tanggapan secara verbal di mana komunikasi yang sedang berlangsung hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal dan personal karena sedikit sekali kemungkinannya bagi komunikator untuk bertanya jawab. Yang kedua, situasi dialogis hampir tidak ada. Sebaliknya, pembicara senantiasa perlu lebih fokus dalam arah pembicaraannya sehingga pendengar akan dapat mudah mencerna pesan pembicara. Yang kedua yaitu ada komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang relatif kecil, yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama, dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Contohnya apa? Contohnya itu komunikasi antar manajer dengan sekumpulan karyawan. Dan yang keempat ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini adalah produksi dan distribusi secara institusional dan teknologis dari sebagian besar aliran pesan yang dimiliki bersama secara berkelanjutan dalam masyarakat-masyarakat industrial. Komunikasi adalah interaksi yang dapat memberikan pemahaman. Dalam sebuah komunikasi ada proses dan usaha untuk memahami dan dipahami. Apabila kita berbicara tetapi belum dipahami oleh orang yang diajak bicara, maka dikatakan belum berkomunikasi. Itulah hakikat dari komunikasi. Dalam komunikasi terjadi interaksi dua arah antara orang yang berbicara dan orang yang diajak bicara. Adapun dalam dunia pendidikan, komunikasi oleh guru dengan murid. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, maka berusahalah untuk menghindari salah persepsi. Boleh di next? Nah, adapun 3 hal yang perlu ada di dalam komunikasi. Yang pertama ini tuh ada maksud yang hendak dikomunikasikan. Setiap kali guru hendak berkomunikasi, tentunya ada maksud tertentu. Apakah dalam bentuk memberikan pengakuan, atau bimbingan, maupun perbaikan. Tentunya itu semua adalah untuk kepentingan anak didik dengan komunikasi itu terjadi, maka perubahan ke arah yang lebih baik juga akan terjadi. Yang kedua ada cara mengkomunikasikan. Komunikasi mempunyai maksud yang baik, belum tentu komunikasi itu mampu mempengaruhi anak. Cara mengkomunikasikan masalah sangat menentukan kualitas komunikasi dan hasil yang diharapkan. Kadang-kadang maksud yang baik tetapi caranya kurang baik, maka diterima kurang baik pula. Sebaiknya komunikasi yang dilakukan dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, ada maksud bisa diterima. Bila cara komunikasi yang dilakukan oleh guru tepat, maka maksud yang hendak dikomunikasikan akan dapat diterima. Sebaliknya, bila cara mengkomunikasikan informasi tidak tepat, maka informasi tidak akan sampai kepada anak. Ready next? Nah, komunikasi tidak selalu dengan bahasa verbal. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan bahasa nonverbal, yaitu bahasa tubuh. Apa aja sih? Yang pertama itu ekspresi wajah, tatapan mata, gerak tubuh, maupun intonasi atau nada suara. Komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran sangat berdampak kepada keberhasilan pencapaian tujuan. Agar tujuan dapat dicapai, maka supervisor harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi yang dimaksud dapat berupa kemampuan memahami dan mendesain informasi,
memilih dan menggunakan saluran atau media, serta kemampuan komunikasi antar pribadi dalam proses pembelajaran. Ready, next. Sekian pemaparan dari saya terkait bentuk-bentuk komunikasi dan akan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait model-model komunikasi oleh rekan saya Novia Rimardani. Kepada Novia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model komunikasi. Boleh di next. Proses komunikasi dalam supervisi banyak melalui perkembangan. Proses komunikasi ini juga melalui model-model komunikasi, yaitu diantaranya yang pertama ada model komunikasi Aristoteles, yang kedua, ada kesalahan, maksudnya ada model komunikasi David K. Berlow, dan yang ketiga ada model komunikasi Bob dan Thiel. Boleh di next. Nah, yang pertama ada model komunikasi Aristoteles. Aristoteles menerangkan tentang model komunikasi dalam bukunya Retorika bahwa setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat 3 unsur utama, yaitu yang pertama pembicara, merupakan orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, apa yang akan dibicarakan menyangkut pesan itu sendiri. Dan yang ketiga ada penerima atau orang yang menerima pesan tersebut. Yang kedua, ada model komunikasi Bob dan Thiel. Bob dan Thiel dalam bukunya Business Communication Today menjelaskan bahwa proses komunikasi merupakan tahapan dari kegiatan. Terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu pengirim memiliki sebuah ide atau gagasan. Komunikasi diawali dengan adanya gagasan dari seorang pengirim yang ingin disampaikan pada penerima pesan tersebut. Yang kedua yaitu ide dirubah menjadi pesan. Ide bersifat abstrak dan tidak terstruktur, sehingga tidak dapat dibaca oleh orang lain. Yang ketiga yaitu pemindahan pesan. Setelah sebuah ide diubah menjadi pesan, maka pesan tersebut harus dipindahkan kepada penerima dengan berbagai bentuk komunikasi, baik berupa verbal, nonverbal, lisan, ataupun tertulis. Yang selanjutnya yaitu penerima menerima pesan. Penerima pesan menginterpretasikan pesan yang diterima. Dan yang terakhir yaitu berupa penerima pesan mengirimkan umpan balik. Umpan balik ini merupakan sebuah elemen perantai pesan. Sebagai pengirim pesan, kita harus mengevaluasi apa yang sebenarnya dipikirkan oleh penerima pesan. Selanjutnya ada model komunikasi David K. Berlow. Dalam model komunikasi ini diketahui bahwa komunikasi terdiri dari 4 proses utama, yaitu ada source, message, channel, dan receiver. Yang pertama ada source. Source atau sumber merupakan seseorang yang memberikan pesan atau dalam komunikasi dapat disebut sebagai komunikator. Yang kedua ada message atau pesan. Pesan adalah isi dari komunikasi yang memiliki nilai dan disampaikan oleh seseorang atau yang disebut juga komunikator. Yang ketiga ada channel. Channel ini media dan saluran komunikasi. Sebuah saluran komunikasi terdiri atas tiga bagian, yaitu lisan, tertulis, dan juga elektronik. Media di sini adalah sebuah alat untuk mengirimkan pesan tersebut. Lalu keempat proses ini dilanjutkan dan ditambah dengan 3 proses sekunder, yaitu feedback, efek, dan juga lingkungan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novia atas pemaparannya. Selanjutnya ada rintangan-rintangan dalam komunikasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sofia Fuadmadani. Kepada Sofia dipersilakan. Baik, selanjutnya ada rintangan-rintangan komunikasi dalam supervisi. Komunikasi dalam supervisi bisa berjalan secara efektif jika terdapat faktor-faktor atau unsur yang menghambat. Banyak faktor yang mempunyai hubungan fungsional untuk mencapai efektivitas komunikasi supervisi. Unsur-unsur komunikasi yang terdiri dari komunikator, pesan, dan komunikan menjadi bagian penting dalam efektivitas komunikasi. Faktor penting dalam komunikasi adalah sejauh mana ketika sedang berlangsungnya komunikasi dapat menghindari apa yang disebut dengan gangguan atau noise. Gangguan dapat didefinisikan setiap rangsangan, tambahan, dan titik yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada macam-macam bentuk rintangan komunikasi.
Yang pertama ada gangguan teknis, terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, misalnya gangguan jaringan telepon ketika sedang melakukan komunikasi melalui alat elektronik. Selanjutnya ada gangguan semantik, yakni gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan bahasa yang digunakan. Misalnya, kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon atau bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh khalayak tertentu. Yang kedua ada bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penerima. Yang ketiga ada struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga membingungkan penerima. Yang terakhir ada latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. Yang ketiga ada gangguan psikologis, dapat terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dari individu. Misalnya rasa curiga penerima kepada sumber, situasi berduka, atau karena gangguan kejiwaan sehingga dapat dalam penerimaan dan pemberian informasi kurang baik. Yang keempat ada rintangan fisik atau organik, yaitu rintangan yang disebabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai, tidak ada sarana kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi, dan sebagainya. Dalam komunikasi antar manusia, rintangan fisik juga bisa diartikan karena adanya gangguan organik, yakni tidak berfungsinya salah satu panca indera pada penerima. Selanjutnya ada rintangan status, yaitu rintangan yang disebabkan karena jarak sosial di antara peserta komunikasi. Misalnya adanya jarak antara senior dan junior atau atasan dengan bawahnya. Perbedaan ini pada gilirannya menuntut perilaku komunikasi yang selalu memperhatikan kondisi dan etika yang sudah budaya dalam masyarakat, yakni bawahan cenderung hormat kepada atasannya, mahasiswa yang cenderung manut kepada dosennya, dan seterusnya. Kemudian yang keenam ada rintangan kerangka berpikir, yaitu rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak yang terdapat terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan karena latar belakang pengalaman pendidikan antara peserta komunikasi berbeda. Semakin jarak perbedaan ini lebar, maka komunikasi yang dibangun semakin kurang bagus atau kurang lancar. Selanjutnya ada rintangan budaya. Ini yang terakhir adalah rintangan yang jadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Di negara-negara berkembang, masyarakat cenderung menerima informasi dari sumber-sumber yang banyak memiliki kesamaan dengan dirinya, seperti bahasa, agama, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rigan Destanto. Silakan. Oke, selanjutnya komunikasi yang efektif. Bisa di next. Nah, menurut Effendi, komunikasi yang efektif adalah aktivitas komunikasi yang mungkin perubahan sikap, pendapat, atau berkomunikasi dan berperilaku sewajarnya dengan niat berkomunikasi. Menurut Pidarto, komunikasi bisa menjadi efektif apabila yang disampaikan dan dikomunikasikannya berkualitas baik, sampai bisa dipahami dengan benar oleh yang menerima, yang mengacu kepada penyelesaian tujuan organisasi dan individu baik dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya. Nah, berhasilnya komunikasi yang efektif bagi supervisi lembaga pendidikan mengacu pada prinsip dasar atau hukum komunikasi yang efektif, atau the 5 inevitable laws of effective communication, yaitu ada REACH atau respect, empathy, audible, clarity, and humble. Nah, respect ini adalah sikap hormat dan menghargai peserta didik, termasuk cara gue berpakaian, gaya bicara, sopan santun, gestur, atau gerak-gerik kita. Yang kedua, empati. Kemampuan seorang supervisor untuk menyesuaikan diri pada keadaan yang terjadi pada orang lain. Yang ketiga ada audible, dapat didengar dengan jelas dan dipahami dengan baik. Yang keempat ada clarity, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Seorang supervisor dalam memberi pesan tidak menimbulkan multi interpretasi atau menggunakan kualitas suara dan bahasa yang baik. Yang kelima ada humble, perbuatan seorang supervisor saat memberikan gagasan, pandangan, atau pesan jangan mengkritik dengan ambisi atau untuk menghancurkan atau menghilangkan semangat atau motivasi. Jangan melepaskan ancaman, menebarkan keangkuhan seolah-olah hanya gagasan kita yang bagus. Oke. Sekian materi dari kelompok kami.
Saya kembalikan ke moderator, Mbak Intan. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 2 terkait materi kami, yaitu komunikasi dalam supervisi. Semoga ilmu baru yang kita dapat hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.